Pada 100 tahun yang lalu, muncul sebuah mutiara yang dapat menyerap energi dari alam, sehingga dapat membuatnya semakin kuat. Akan tetapi, mutiara ini juga banyak mengambil energi buruk, yang bisa menyebabkan kehancuran jika dibiarkan terus-menerus. Oleh sebab itu, Yuan Shi Tianzun mengutus dua muridnya yang bernama Tai Zhenren dan Shen Gongbao, untuk menaklukkan mutiara tersebut. Meskipun kedua muridnya ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, akan tetapi mereka belum juga bisa mengalahkan kekuatan mutiara kehancuran tersebut. Sampai akhirnya, Tianzun terpaksa turun tangan sendiri dengan mengeluarkan pusaka langit untuk memisahkan mutiara menjadi dua elemen yang berlawanan, yaitu pil kebaikan dan pil iblis. Karena elemen iblis pada pil ini sangat berbahaya, Tianzun kemudian menyegelnya dan memberikan mantra pada pil iblis. Tianzun kemudian menyuruh Tai untuk memberikan mutiara kehidupan ini kepada anak ketiga dari Komandan Li Jin yang kelak akan dinamai Neza. Apabila Tai berhasil menjaga mutiara kebaikan, maka ia akan bergabung dengan Kulun yang memiliki 13 kekuatan gaib. Kemudian pada suatu hari, penduduk desa berbondong-bondong dan berkumpul di depan rumah Komandan Li Jin untuk menyambut kelahiran sang anak. Ternyata Gongbao mempunyai rencana jahat, dia sedang melepaskan dua lembar jimat boneka untuk mengendalikan manusia. Saat ini, Tai sedang fokus mempersiapkan reinkarnasi mutiara kehidupan. Dia didatangi oleh seorang pelayan yang telah terkena jimat boneka Gongbao. Pelayan itu membawakannya arak. Pada awalnya Tai menolak pemberian itu. Akan tetapi Tai tidak bisa mengendalikan diri, kemudian dia meminum segentong arak tersebut. Ada saat Tai mabuk, pelayan tersebut mendekati mutiara untuk mencurinya. Akan tetapi dia malah terpental, karena ternyata hanya Tai saja yang bisa membuka mantra tersebut. Sementara itu, Komandan Le Jing mencari Tai dengan tergesa-gesa karena istrinya sudah hampir melahirkan. Namun Tai sedang tertidur akibat pengaruh arak yang dia minum. Ia terpaksa meninju-ninju perut Tai supaya segera tersadar. Akhirnya Tai pun tersadar. Namun dia lupa dengan mantra yang dipakai untuk membuka mutiara tersebut. Tai panik, karena dia hanya mempunyai 5 kali kesempatan untuk membacakan mantra. Di percobaan kelima, dia menggunakan sidik jarinya dan berhasil membuka segel tersebut. Namun seorang pelayan lain, yang juga terkena jimat boneka, berhasil mencuri kedua pil itu, lalu memasukkan pil iblis ke dalam perut istri Komandan Le Jing, sedangkan pil kebaikan jatuh ke tangan Gongbao. Tidak berselang lama, lahirlah anak ketiga Komandan Le Jing, namanya Neza. Aura nakal sudah terasa pada bayi itu, bahkan si bayi bisa langsung berjalan dan bicara. Neza juga mampu mengeluarkan api yang ia lemparkan ke rumah-rumah warga, sehingga kekacauan pun terjadi. Tai berupaya untuk meredam kekuatan api Neza, yaitu dengan mengeluarkan mantra gelang emas. Setelah gelang terpasang, kekuatan Neza mereda. Kemudian Tai bermaksud untuk membunuh anak yang akan berubah menjadi iblis itu. Namun ibunya yang bernama Lady Yin berupaya melindungi Neza, dan memohon pada Tai agar tidak membunuh anaknya. Komandan Le Jing berjanji akan mengawasi Neza dengan baik. Ia tidak akan membiarkan anaknya keluar dan mendekati para warga, dan dia pun bertanggung jawab dan siap menerima hukuman apabila Neza membuat masalah. Di tempat lain, Gongbao yang telah mencuri pil kebaikan ternyata memberikannya pada telur Raja Naga. Telur itu berubah menjadi anak setengah siluman dan setengah manusia, yang bernama Aobing. Raja Naga berharap bahwa anaknya akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan oleh siapapun dan bisa membalaskan dendam para kawanan naga. Sementara itu, Tai dan Komandan Le Jing melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Tianzun. Mereka bermaksud untuk mencari tahu, bagaimana cara menghentikan kekuatan Neza. Akan tetapi mereka tidak berhasil menemui Tianzun. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Waktu pun berlalu, dan Neza telah tumbuh besar di tempat yang jauh dari desa. Tempat tinggalnya pun diberi mantra perlindungan agar Neza tidak bisa keluar karena Komandan Li Jing melarangnya untuk bertemu dengan warga desa. Hari ini, ibunya ingin mengajak Neza untuk bermain kelinci, permainan favoritnya. Neza senang karena akhirnya sang ibu memiliki waktu untuk bermain dengannya. Tak lama kemudian, datanglah prajurit lain yang membawa kabar bahwa telah muncul siluman yang melukai puluhan orang di desa. Dengan berat hati,
Lady Yin pun pergi untuk menjalankan tugasnya. Neza merasa bosan, kemudian dia mengganggu kedua penjaganya, sehingga membuat mereka berkelahi. Neza memanfaatkan waktu tersebut untuk kabur dari tempat tinggalnya. Setelah berhasil lolos, Neza kemudian langsung berinteraksi dengan penduduk desa dan mereka merasa sangat terganggu. Hingga akhirnya, salah satu anak warga desa tersebut memanggilnya dengan sebutan anak iblis. Hal itu membuat Neza marah, dan menendang batu besar ke arah anak-anak tersebut. Beruntung Komandan Lejing dan Tai datang tepat waktu. Akibat dari kejadian itu, Neza harus dihukum. Pada malam harinya, Lady Yin, Komandan Lejing dan Tai berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap Neza. Lady Yin mengusulkan akan membawa anaknya pergi jauh tanpa ada seorang pun. Namun tanpa diduga, Tai malah berniat akan menerima Neza sebagai muridnya dan akan menjadikannya sebagai seorang pendekar. Karena tidak ada pilihan lain, kedua orang tua Neza akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Ternyata Neza berhasil kabur dari rumahnya lagi. Pada saat Neza sedang di jalan, dia menemukan lukisan terbang, dirinya penasaran dan langsung menyentuh lukisan tersebut. Seketika itu juga, Neza terisap masuk ke dalam lukisan. Di dalam lukisan, dia sangat terpesona dengan pemandangan yang ada. Ternyata tempat itu adalah dunia lukisan milik Tai. Dalam lukisan, Tai bisa mewujudkan apapun dengan menggunakan kuas ajaibnya. Kemudian Tai mengajak Neza berkeliling sambil menunjukkan atraksi kemampuannya pada Neza. Setelah lama berkeliling, Tai pun mengajak Neza untuk berguru dengannya. Awalnya Neza menolak, akan tetapi ia menjadi sangat tertarik karena Tai menunjukkan kehebatan dan kekuatan manipulatifnya. Neza sangat rajin belajar, dan dia mampu menguasai mantra manipulatifnya dalam waktu singkat. Kemudian Neza menginginkan benda pusaka milik Tai dan mencurinya. Sifat nakal Neza masih sama saja, dia menggunakan benda itu untuk membakar badan Tai. Kemudian datanglah orang tua Neza. Mereka berbohong dengan mengatakan bahwa Neza sebenarnya adalah mutiara yang merupakan senjata rahasia untuk melawan iblis dan ia sedang memikul tanggung jawab besar. Hal ini mereka lakukan agar Neza tidak nakal lagi dan belajar bertanggung jawab. Sebenarnya Neza sudah banyak belajar dari Tai, akan tetapi, ia masih kesulitan dalam mengendalikan emosinya. Oleh karena itu Lady Yin menyuruh Neza untuk mengembalikan tombak api dan melakukan meditasi dulu bersama Tai. Akan tetapi Neza menolaknya, karena ia merasa sudah siap untuk membasmi iblis. Neza kemudian mencuri kuas ajaib Tai dan berhasil keluar dari dunia lukisan tersebut. Sesamanya di luar ternyata ada monster air mencoba memangsa seekor anak anjing. Karena Neza tidak menyukai hal tersebut, dia kemudian mengejarnya, dan tanpa sadar, ia telah merusak rumah-rumah warga. Tetapi monster itu berhasil lolos. Monster itu kabur sambil menculik seorang anak menuju ke laut. Ketika monster itu akan menenggelamkannya ke laut, tiba-tiba Aubing datang dan membekukan air laut. Neza menyangka bahwa Aubing adalah musuhnya, kemudian menyerang Aubing. Ketika Neza dan Aubing sibuk bertarung, monster laut mengeluarkan jurus gelembung yang membuat orang menjadi batu. Aubing pun terkena gelembung dan berubah menjadi batu bersama anak kecil yang bersamanya. Mengetahui hal itu, Neza pun marah dan melawan monster laut menggunakan tubuh Aubing. Setelah Neza berhasil mengalahkan monster laut itu, kemudian dia meminta obat penawar untuk mengembalikan kondisi Aubing dan anak kecil itu yang sudah menjadi batu. Aubing kemudian berterima kasih pada Neza karena telah menyelamatkannya. Anak kecil itu lalu mengajak Neza dan Aubing bermain. Mereka bertiga pun bermain bersama. Hal itu membuat Neza terharu, karena baru pertama kali ia bermain dengan orang lain selain ibunya. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Lalu Aubing memberikan sebuah cangkang kerang pada Neza. Ia mengatakan bahwa apabila Neza ingin bertemu dengannya, Neza hanya cukup meniup cangkang tersebut dan Aubing akan datang. Ketika para warga datang untuk mencari anak kecil tersebut, Aubing sudah pergi dari tempat tersebut. Para warga pun mengira bahwa Neza lah yang menculik anak itu. Anak kecil tersebut sudah berupaya menjelaskan kejadian sebenarnya. Tetapi para warga tidak mempercayainya, dan mereka mengolok-olok Neza.
Pada awalnya Neza mencoba bersabar, tetapi ketika mereka meneriakinya dengan sebutan anak iblis, maka emosi Neza pun memuncak. Neza mulai menyerang warga desa dan hampir membunuh salah satu warga. Pada saat yang tepat, orang tuanya dan Tai datang menahan amarahnya. Komandan Le Jing kemudian melihat ada bekas monster laut di tangan Neza. Hal ini membuatnya percaya dengan cerita anaknya. Ketika Aobing sampai di tempat tinggalnya, dia kemudian menceritakan pada ayahnya dan gurunya tentang teman barunya Neza. Cerita tersebut membuat ayah dan gurunya terkejut, karena Aobing berteman dengan musuh terbesarnya. Kemudian ayahnya menyuruh Aobing untuk menjauhi Neza, karena Neza adalah hasil dari pil iblis yang juga merupakan musuh terbesarnya. Aobing pun bingung dan hanya bisa menurut saja. Setelah kejadian di pantai, Neza hanya murung saja. Ia lalu didatangi oleh orang tuanya. Mereka berniat menghibur Neza dan membujuknya. Ayahnya mengatakan bahwa para warga desa ingin merayakan ulang tahunnya yang ketiga sebagai permintaan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Neza berpura-pura masih kesal, tapi ketika orang tuanya pergi, dia langsung melompat kegirangan. Kemudian dia merobek gorden kamarnya dan menuliskan sebuah undangan lalu pergi ke pantai. Setelah sampai di pantai, ia mulai meniup cangkang kerang untuk memanggil Aobing. Neza pun memberikan undangan tersebut dan mengatakan kalau 10 hari lagi akan diadakan pesta ulang tahunnya. Aobing merasa bingung, dan dia berkata bahwa tidak bisa janji akan datang. Aobing pun kemudian bertemu dengan ayahnya, dan naga tersebut memberikan sisik naga terkuat dari seluruh naga yang terkurung dengan maksud memberikan perlindungan pada Aobing dari serangan jahat. Hari pesta ulang tahun pun tiba dan dihadiri oleh seluruh warga desa. Saat ini, Neza sedang bersiap-siap untuk pestanya. Ia memilih pakaian yang paling bagus. Tiba-tiba Gongbao datang dan memberitahu jati diri Neza yang sebenarnya. Neza pun bersedih. Dia datang ke pestanya dengan wajah murung. Tai memberikan Neza sebuah tombak api disertai sutra merah, dan juga babi yang dapat berubah menjadi roda api. Ibunya mengatakan bahwa ia sangat bangga dengan Neza karena sudah tumbuh dengan cepat. Kemudian ayahnya juga memberikan Neza sebuah jimat perlindungan agar ia selalu aman dan tentram. Akan tetapi Neza masih memikirkan perkataan Gongbao. Dia tidak bisa menahan emosinya. Ia lalu membaca sebuah mantra yang membuatnya berubah menjadi seseorang yang sangat menyeramkan. Neza menjadi sangat tak terkendali. Ia mencoba menyerang warga desa yang menghadiri pestanya. Tai mengatakan bahwa saat ini Neza sudah kerasukan iblis dan ia harus memakai gelang emas, namun ternyata gelang itu telah dicuri oleh Gongbao. Sementara itu, Gongbao menyuruh Aobing untuk melawan Neza dengan menggunakan gelang emas tersebut setelah Neza membunuh orang tuanya dan Tai, sehingga Neza bisa terkena kutukan langit. Dengan begitu, Aobing akan dianggap sebagai pahlawan oleh warga desa. Aobing pun menolak perintah tersebut, karena Neza pernah menyelamatkan nyawanya. Aobing mengatakan akan menyelamatkan orang tuanya Neza dan Tai untuk balas budi, lalu ia pun pergi dengan membawa gelang emas tersebut. Di desa, Neza terus menyerang ayahnya dan mengikatnya dengan sutra merah, kemudian melemparkan tombak api ke arah ayahnya. Pada saat tombak itu hampir mengenai ayahnya, Aobing muncul dan mencegah tombak api dengan kekuatannya. Setelah lama bertarung, Tai akhirnya berhasil memasangkan gelang emas itu pada Neza agar ia berubah menjadi anak kecil lagi. Neza marah dan pergi dari tempat tersebut dengan roda api. Komandan Le Jing berterima kasih pada Aobing. Dia memberikan minuman sebagai tanda terima kasihnya. Namun tiba-tiba saja Komandan Le Jing menyiramkan minuman tersebut pada Aobing, kemudian dia juga menarik jubah Aobing, sehingga membuat wujud asli Aobing terlihat oleh warga desa. Karena hal itu, Aobing kemudian diolok-olok oleh warga desa. Hal ini dikarenakan suku naga telah mencuri pil mutiara. Aobing kemudian terbang dan bertemu dengan Gongbao. Gongbao mencoba memprovokasi Aobing atas hinaan warga desa. Aobing pun emosi dan melawan warga desa dengan menaikkan air laut dan membekukannya. Neza yang masih kesal ternyata lari ke hutan. Dia memukul pohon hingga pohon itu tumbang. Tiba-tiba roda apinya berubah kembali menjadi babi. Dia sebenarnya adalah Dewa Awan, yang bertugas menjaga perbatasan gerbang angin. Dan dia bercerita bahwa pada saat itu,
Ayah Neza sudah tampak putus asa karena tidak bisa bertemu dengan Tianzun. Kemudian Dewa Awan memberikan jimat keselamatan untuk orang yang menanggung kutukan, tapi jimat tersebut hanya bisa digunakan jika ada orang yang masih sedarah yang mau mempertaruhkan nyawanya, dan Komandan Lejing mengatakan bahwa ia akan mempertaruhkan nyawanya demi anaknya dan memohon kepada Tai agar tidak memberitahu hal ini pada Neza dan istrinya. Setelah mendengar cerita tersebut, Neza meneteskan air mata karena terharu akan perjuangan ayah padanya. Kemudian Neza kembali ke desa dan melawan Aubing yang hendak membekukan kedua orang tuanya. Di sisi lain, Gongbao sedang bertarung melawan Tai. Neza kemudian berubah menjadi Gongbao dengan ilmu manipulasinya. Aubing pun kebingungan karena tidak bisa membedakan Gongbao yang asli dan palsu. Lalu Aubing menyerang Gongbao yang asli. Tai juga salah mengira Neza sebagai Gongbao. Dia mengeluarkan lukisan ajaibnya dan menyeretnya masuk ke dalam lukisan tersebut. Tapi Neza berhasil berpegangan pada Aubing, sedangkan Aubing menyeret Gongbao dan Gongbao menarik kaki Tai. Akhirnya mereka berempat masuk ke dalam lukisan bersama. Mereka lalu bertarung untuk mengambil kuas ajaib yang bisa mengeluarkan mereka dari dunia lukisan tersebut. Mereka pun terkurung bersama dalam es yang dibuat oleh Aubing. Neza berhasil mengambil kuas ajaib dengan kakinya, tapi sayangnya ia tidak bisa menggambar dan membuat mereka terombang-ambing. Pada saat mereka hampir jatuh ke lautan api, Neza akhirnya berhasil menggambar dan mereka bisa keluar dari dunia lukisan ajaib. Ketika di luar lukisan, mereka masih menyerang satu sama lain. Pada saat orang tua Neza akan melawan, Neza mencoba melindungi mereka dari pukulan Aubing. Aubing terus menyerang dan berusaha untuk menghancurkan desa. Kemudian Neza membaca kembali sebuah mantra yang membuatnya berubah menjadi orang dewasa yang menyeramkan. Neza kemudian menyerang Aubing yang telah berubah menjadi naga. Neza berupaya sekuat tenaga untuk menghancurkan es yang telah menutupi seluruh desa. Akhirnya Neza bisa mengurung naga Aubing dengan jubah merah, dan dia akan menusuknya. Tetapi dia mengurungkan niatnya. Neza berkata, bahwa Aubing adalah satu-satunya teman yang dia miliki. Neza kemudian menemui orang tuanya. Dia merobek jimat keselamatan yang diberikan ayahnya dan mengatakan, bahwa satu-satunya penyesalannya adalah belum pernah bermain dengan ayahnya. Neza kemudian bersujud dan berterima kasih kepada orang tuanya. Tiba-tiba angin dan petir mulai mengangkat Neza. Lalu Aubing datang dan membantu Neza, tapi usahanya gagal. Mereka bergandengan tangan untuk menyatukan kekuatan mereka dan melawan kekuatan petir. Melihat hal itu, Gongbao lalu pergi melarikan diri. Kemudian Tai ikut menggabungkan kekuatannya dengan membawa benda pusaka. Kemudian keadaan menjadi hening. Hanya terlihat roh Aubing dan Neza yang selamat. Akhirnya warga desa menjadi hormat pada mereka, dan film pun selesai.